Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia baldah wa nahdhatal ulama'i jam'iyyah wa fatayatan fikratan wa harakah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudah min yaumina hadha ila yaumin nahdur. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, julasaul kurama wa masyayikhinal a'izzah, kaum muslimin rahimakumullah. Momen puasa adalah momen tepat untuk kita memahami dan menambah wawasan keilmuan kita sebagai bekal, fondasi untuk meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam momen Ramadan, sering kita mendengar, sahkah puasa orang yang mandi junub setelah subuh? Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita bahas lebih lanjut, apa itu junub? Junub adalah keadaan seseorang yang mengalami hadas besar yang menghalangi pelaksanaan ibadah sholat dan puasa. Seseorang yang dalam keadaan junub wajib mensucikan dirinya dengan mandi besar sebelum melaksanakan ibadah sholat. Namun, tidak ada kewajiban mandi besar sebelum melaksanakan puasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian, sahkah puasa orang yang mandi junub setelah subuh? Banyak yang bertanya mengenai sah atau tidaknya seseorang yang terbangun setelah fajar dalam keadaan junub dan baru mandi setelah itu. Menurut pendapat mayoritas ulama, seseorang yang terbangun dalam keadaan junub dan baru mandi setelah subuh, puasanya tetap sah. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasbahu junuban thumma yasumu. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terbangun dalam keadaan junub, kemudian beliau berpuasa. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah pernah mengalami keadaan junub dan kemudian beliau berpuasa tanpa mandi junub sebelumnya. Karena sesuatu yang membatalkan puasa adalah bukan mandi besarnya, tapi sesuatu hal atau perkara yang menyebabkan mandi besarnya. Menanggapi hal tersebut, beliau Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Majmu' berkata, Idza stayqadha asy-syakhsu wa huwa junubun wa lam yatanawalit ta'ama aw syaraba hatta tulu'il fajri fa inna shaumahu sahihun wa lahu ayyaghtasila ba'dal fajri wa la syai'un 'alaihi fi shaumihi. Idza stayqadha asy-syakhsu, ketika seseorang terbangun wa huwa junubun, dalam keadaan junub, walam yatanawalit ta'ama aw syaraba, dan dia tidak sempat makan atau minum, fa inna shaumahu sahihun, maka sesungguhnya puasanya tetap sah. Walahu ayyaghtasila ba'dal fajri, dan sebaiknya dia mandi setelah fajar. Wala syai'un 'alaihi fi shaumihi, dan hal yang demikian itu tidak berpengaruh terhadap puasanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahkan semua mayoritas ulama dari keempat imam madhab tidak
selisih pendapat mengenai hal itu. Semuanya mengatakan sah. Puasa seseorang yang terbangun dalam keadaan junub dan baru mandi setelah fajar, puasanya tetap sah. Namun, alangkah baiknya jika kita berhati-hati ketika kita dalam keadaan junub untuk menyegerakan mandi besar. Dalam kitab I'anatul Thalibin disebutkan, wa yukrahu ta'khirul ghusli li ghairi udhrin, dan makruh menunda mandi besar tanpa udur, karena menyepelekan bersuci atau menyepelekan mandi besar menunjukkan kelalaian dalam ibadah, dan kelalaian dalam agama dapat menjadi penyebab terangkatnya keberkahan rezeki. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, atas dasar anjuran untuk menyegerakan mandi besar, dalam kitab Qami'ut Tubyan disebutkan, innal malaikata la taqrabu junuban, sesungguhnya malaikat tidak mendekati orang dalam keadaan junub. Dan juga disebutkan masih dalam kitab Qami'ut Tubyan, dawamul janabati yurithul faqra, seseorang yang terus-menerus dalam keadaan junub dapat mewariskan kefakiran. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari penjelasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwasanya seseorang yang bangun dalam keadaan junub setelah fajar dan baru mandi setelah itu, puasanya tetap sah. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal itu, termasuk semua keempat imam mazhab, semuanya mengatakan sah. Namun kita harus berhati-hati, karena menunda mandi besar dapat mewariskan kefakiran, tidak didekati oleh malaikat. Dengan hal ini sebaiknya kita jangan sampai menunda mandi besar tanpa udzur, semisal kesiangan atau sakit badannya ketika mandi terlalu pagi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Atas segala perhatian, terima kasih diucapkan. Ikan lele dalam nampan, dimasak pecak enak sekali. Jika ada lain kesempatan, insya Allah kita berjumpa lagi. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.